Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan atau di video kali ini akan membahas bab 2, yaitu pengetahuan dasar pemetaan, penginderaan jauh dan SIG. Pengertian jenis dan fungsi peta. Peta secara umum adalah rupa permukaan bumi yang digambarkan menggunakan suatu sistem proyeksi dengan skala tertentu sehingga dapat disajikan dalam bidang datar. Menurut Perhimpunan Kartografi Internasional, peta merupakan gambaran atau representasi unsur-unsur kenampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi dalam kaitannya dengan permukaan bumi atau benda angkasa. Ada 3 hal penting yang terkait dengan peta, yaitu yang pertama, ada pemilihan fenomena muka bumi yang dianggap penting sesuai dengan tema dan judul peta. Yang kedua, ada proses pemindahan bentuk muka bumi dalam bidang datar dengan menggunakan sistem proyeksi. Yang ketiga, ada proses pengecilan ukuran muka bumi yang sebenarnya dengan menggunakan skala. Ini yang peta yang sering kita temui, yaitu yang peta menggunakan skala. Peta umum. Di sini ada 3 yang termasuk dengan peta umum. Yang pertama ada peta korografi, yaitu peta yang menampilkan permukaan seluruh atau sebagian permukaan bumi secara umum. Ada juga peta topografi, peta yang menampilkan relief atau bentuk permukaan bumi. Terus ada peta dunia atau peta umum dengan berskala sangat kecil dengan cakupan wilayah sangat luas. Kemudian jenis peta tematik. Peta tematik ada beberapa cirinya. Yang pertama yaitu berdasarkan skala. Yang pertama, peta kadaster atau memiliki skala yang sangat besar, yaitu 1:100 sampai 1:5000. Yang kedua, peta berskala besar, memiliki skala antara 1:5000 sampai 1:250.000. Kemudian ada peta skala sedang yang memiliki skala antara 1:2500, Ralat memiliki skala antara 1:250.000 sampai 1:500.000. Kemudian ada peta berskala kecil, memiliki skala antara lain antara 1:500.000 sampai 1:1.000.000. Fungsi peta. Ada beberapa fungsi peta. Peta berfungsi untuk menunjukkan posisi atau lokasi suatu wilayah di muka bumi. Peta juga memperlihatkan atau menggambarkan fenomena-fenomena dan bentuk-bentuk pada permukaan bumi. Kemudian fungsi peta selanjutnya memperlihatkan ukuran, luas daerah, dan jarak di permukaan bumi. Peta juga menyajikan informasi dalam konteks keruangan. Tujuan peta. Di sini ada beberapa tujuan peta. Salah satunya membantu suatu pekerjaan, misalnya untuk navigasi atau perencanaan, analisis data spasial, menyimpan informasi, membantu dalam pembuatan suatu desain, dan juga komunikasi informasi ruang. Keterampilan dasar membaca dan membuat peta. Komponen atau kelengkapan peta. Yang A. Judul peta terletak di bagian atas peta. Biasanya peta memiliki judul. Judul tersebut biasanya diletakkan di atas peta. Kemudian ada garis tepi atau border. Ada orientasi atau diagram petunjuk arah menunjukkan posisi dan arah wilayah. Kemudian juga ada skala peta atau perbandingan jarak antara 2 titik sembarang atau luas wilayah di peta dan jarak sebenarnya.
Kemudian ada legenda atau keterangan peta. B. Keterampilan dasar membaca dan membuat peta. Yang selanjutnya yaitu koordinat garis bujur dan garis lintang. Kemudian ada simbol peta untuk mewakili benda yang sebenarnya pada peta. Lettering atau semua tulisan yang bermakna yang terdapat pada peta. Kemudian ada warna peta. Nah, warna ini untuk menonjolkan perbedaan objek pada peta. Kemudian ada sumber data dan tahun pembuatan yang menunjukkan sumber data yang digunakan dalam pembuatan peta. Nah, yang tadi komponen atau dasar-dasar pembuatan peta ya. Nah, ini yang tadi sudah dijelaskan. Ada garis tepi, lettering, warna, simbol, legenda, judul peta. Nah, judulnya di sini ada judulnya Peta Pemerintah Kabupaten Banyumas tuh. Skala peta, sumber, orientasi. Nah, itu yang tadi yang telah dijelaskan. Keterampilan membuat peta. Nah, pengumpulan ada beberapa tahapan yang harus diperhatikan dalam membuat peta. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Dua jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Ini data yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam membuat peta. Kemudian tahap pemetaan dapat dikerjakan secara manual atau digital. Manual contohnya menggunakan kertas kalkir, alat tulis, dan jangka. Yang kedua, dengan metode digital, menggunakan komputer dan perangkat lunak. Penyajian peta, menganalisis data yang telah terkumpul dengan komputer. Selanjutnya, hasil analisis data tersebut dicocokkan dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Kemudian dibuat peta. Penyajian dalam bentuk grafis. Dilakukan input data yang telah diperoleh di lapangan sehingga pembaca mendapat informasi dalam bentuk grafis. Persyaratan peta yang baik yaitu, nah di sini peta dikatakan baik dengan beberapa syarat ya. Syarat yang pertama, bentuk-bentuk daerah, pulau dan benua yang digambarkan pada peta harus sama seperti bentuk aslinya di permukaan bumi. Yang kedua, daerah yang digambarkan harus sama luasnya dengan luas sesungguhnya jika dikalikan skala peta. Yang ketiga, data yang disajikan lengkap. 4. Mudah dimengerti. Yang kelima, peta harus rapi, indah, dan menarik. Lanjut, C. Proyeksi peta. Nah, proyeksi peta dibagi berdasarkan yang pertama, berdasarkan sifat asli yang dipertahankan. Disebut proyeksi ekuivalen, proyeksi konform, proyeksi ekuidistan. Berdasarkan kedudukan sumbu simetris, meliputi proyeksi normal, proyeksi miring, proyeksi transversal. Berdasarkan bidang asal proyeksi yang digunakan, meliputi proyeksi zenital azimutal, proyeksi kerucut, dan proyeksi silinder. Nah, jenis proyeksi peta berdasarkan bidang proyeksi. Yang pertama, proyeksi azimutal. Memproyeksikan bola bumi di daerah kutub, ekuator, atau tempat yang terletak antara ekuator dan kutub pada sebuah bidang datar. Kemudian ada proyeksi silinder. Nah, proyeksi silinder ini memproyeksikan bola bumi pada bidang silinder paling tepat di daerah ekuator dan sekitar ekuator. Kemudian ada proyeksi kerucut, menggambarkan daerah sekitar lintang tengah. Nah, yang selanjutnya jenis proyeksi peta berdasarkan kedudukan sumbu simetris. Yang pertama ada proyeksi normal, yaitu garis karakternya berimpit dengan sumbu bumi. Ada juga proyeksi miring, garis karakternya membuat sudut
miring dengan sumbu bumi. Kemudian ada proyeksi melintang atau garis karakternya tegak lurus dengan sumbu bumi. Jenis proyeksi peta berdasarkan titik persinggungan. Nah, ada beberapa proyeksi yang berdasarkan titik persinggungan. Yang pertama, proyeksi tangen atau bola bumi bersinggungan dengan bidang proyeksi. Kemudian ada proyeksi segan atau bola bumi berpotongan dengan bentuk proyeksi. Proyeksi superficial atau terdiri atas banyak bidang proyeksi. Untuk lebih mengertinya silahkan dilihat lagi gambarnya yang lanjut. C. Penginderaan jauh. Nah, penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi mengenai suatu objek, daerah, atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh oleh alat perekam yang menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai media perantaranya tanpa menyentuh objek, daerah, atau fenomena tersebut. Nah, itu penginderaan jauh menurut Lilsland dan Kiefer. Kemudian menurut David T. Lindgren, penginderaan jauh adalah berbagai teknik yang dikembangkan untuk memperoleh dan menganalisis informasi tentang bumi. Penginderaan jauh adalah penggunaan sensor radiasi elektromagnetik untuk merekam gambar lingkungan bumi yang dapat diinterpretasikan agar informasi yang berguna dapat diperoleh. Itu menurut Paul J. Juran. Nah, ada beberapa komponen untuk penginderaan jauh. Penginderaan jauh merupakan suatu sistem yang melibatkan banyak komponen yang saling terkait. Komponen-komponen penginderaan jauh antara lain sumber tenaga, ada atmosfer, perolehan data, objek, sensor, dan penggunaan data. Jenis citra penginderaan jauh. Secara umum, citra dapat dibedakan atas citra foto dan citra non-foto. Citra foto dihasilkan dengan menggunakan sensor kamera. Adapun citra non-foto dihasilkan oleh sensor bukan kamera. Nah, citra foto berdasarkan spektrum elektromagnetik. Nah, di sini ada foto pankromatik, foto inframerah, foto ortokromatik, dan foto ultra ungu. Berdasarkan sumbu kamera, ada foto vertikal tegak, ada foto condong miring. Berdasarkan sudut lipatan kamera, nah, contoh pengambilan foto udara tegak di lahan datar. Perhatikan gambarnya. Kemudian citra non-foto. Citra non-foto dihasilkan dengan sensor bukan kamera. Citra non-foto dapat dibedakan berdasarkan spektrum elektromagnetik sumber sensor dan warna yang digunakan. Nah, perbandingan antara citra satelit dan citra dirgantara. Perhatikan gambarnya. Nah, citra dirgantara dibuat dengan wahana yang beroperasi di udara atau dirgantara, misalnya citra inframerah, thermal, citra radar, dan citra MSS. Citra satelit dibuat dari antariksa atau luar angkasa. Nah, ini contoh gambar citra inframerah. Kemudian ada contoh gambar citra radar. Ada juga citra foto warna semu. Interpretasi citra. Nah, ada rona dan warna. Rona atau tingkat kecerahan objek pada citra. Rona adalah hasil dari interaksi antara objek dan spektrum gelombang. Nah, ini contoh-contohnya. Kemudian kedua ada tekstur atau frekuensi perubahan rona pada bagian tertentu dari citra. Ada 3 tingkatan tekstur. Nah, silahkan dilihat-lihat lagi gambarnya. Yang 3 ada ukuran objek pada foto udara berkaitan dengan skala citra.
bentuk-bentuk suatu objek dapat membantu untuk menginterpretasikan citra. Objek tertentu memiliki bentuk yang khas. Pola menunjukkan gambar objek sebenarnya. Bayangan objek waktu pemotretan dapat menjelaskan arah mata angin, foto udara, situs atau letak atau kedudukan suatu objek terhadap objek lain di sekelilingnya. Kaitan suatu objek dengan objek yang lain di sekitar disebut asosiasi. Nah, silahkan, ini gambar asosiasi ada di situ, contohkan. Situs juga ada. Bayangan pohon di pinggir jalan ada contohnya. Silahkan diperhatikan lagi gambarnya. Nah, ada beberapa definisi SIG menurut beberapa ahli. Ada ahli yang pertama yaitu Peter A. Brough. Menurut Brough, sistem informasi geografis adalah seperangkat alat yang penuh daya untuk mengumpulkan, mengubah, dan menampilkan data spasial dari dunia nyata. Kemudian juga ada menurut Blackmore, Catherine Rowley, dan ada Manjela Eko Hartoyo. Lanjut, subsistem SIG. Subsistem dalam mengelola sistem informasi geografi. Masukkan data, kemudian penyimpanan data, manipulasi dan analisis data, dan keluaran data. Komponen sistem informasi geografi: perangkat keras komputer, perangkat lunak komputer, manusia atau brainware. Pemanfaatan dan penerapan SIG dalam bidang sumber daya alam dan juga dalam bidang perencanaan ruang serta dalam bidang kependudukan. Dalam bidang pendidikan juga bisa diterapkan SIG dalam bidang militer. Contohnya untuk analisis rute-rute perjalanan logistik dan peralatan perang. Ya, terima kasih untuk video yang bab 2 saat ini. Jika ada beberapa materi yang kurang dimengerti atau kurang dipahami, silahkan menanyakan lagi di grup WA atau jalur pribadi. Cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.